والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan munada. Yang dimaksud dengan munada apa? Iqbal. Al-munada maksudnya apa? Al-matlubu iqbaluhu biya'in aw ihda akhawatiha. Sedangkan nida itu sendiri apa berarti? Indak Maulana. Yaitu apa? Talabul iqbal. Ingat iqbal ini mantum banyak disebut di sini, kita enggak bisa. Nah, talabul iqbal. Biya'in aw ihda akhawatiha, sama. Yaitu meminta untuk datang. Nah, atau dengan kata lain nida itu panggilan. Nah, munada yang dipanggil. Pemanggilan dalam bahasa Arab menggunakan apa? Indak wahyu. Pemanggilan dalam bahasa Arab menggunakan apa? Huruf-huruf nida apa saja yang disebutkan kemarin? Ya, ai, a. Nah, itu huruf-huruf nida yang paling banyak digunakan. Nah, sedangkan huruf hukum munada itu sendiri apa? Apa menurut Razak? Mansub. Mansubnya bagaimana? Nah, mansubnya secara lafzi, nah, dan mansub secara mahal. Baik, mansub mahalli. Baik, mansub secara mahal itu pada berapa tempat? Hendak Ismail. Pada kondisi apa? Munada yang bagaimana? Dia dihukumi mansub mahalli. Dengan kata lain dia mabni fi mahalli nasbin. Dua yaitu huruf apa? Yang mabni apabila Aba Ukasha. Munada yang bagaimana? Mufrad alam dan nakirah maksudah. Menentukan mabninya, mabni atas apa ini? Mabni atas dhammah secara terus menerus. Apa? Hendak salam. Dengan apa-apa yang dia dirafa'kan dengannya, mabniyun ala ma yurfa'u bih fi mahalli nasbin munada. Baik. Kemudian yang mu'rab yaitu mansub sebagai munada. Ada berapa ya keadaan ini? Hendak alif 3 yaitu munada mudhaf, munada syibhul mudhaf, kemudian nakirah ghairu maksudah. Baik. Apabila munada kondisinya seperti itu, maka dia mansub. Baik.
Perbedaan nakirah maksudah dan nakirah ghairu maksudah itu bagaimana? Indak Hudzaifah. Sesuai niat siapa? Orang yang berbicara. Kalau maksudah, maksudnya bagaimana? Nakirah maksudah, yaitu menggunakan munada isim nakirah dan sudah ditentukan orangnya. Contohnya, seorang memanggil apa? Ya gulamu. Sudah, yaitu anak yang ada di hadapannya dia panggil ya gulam. Kalau yang ghairu maksudah sama-sama ya gulam, pada contoh seperti apa? Sama-sama mengambil ya gulam. Nah, tapi dia jadinya ya gulaman. Nakirah ghairu maksudah. Seperti misalnya apa? Contoh bagaimana? Hah? La. Ya gulaman. Seorang memanggil ya gulaman untuk masuk kategori nakirah ghairu maksudah. Ini bagaimana? Orangnya bagaimana kalau dia mau memanggil seperti itu? Orang yang manggil itu kira-kira bagaimana? Untuk membedakan yang maksudah dan ghairu maksudah. Paham tak? Nah, yang gimana kasusnya? Yang enggak menentukan orang, manggil enggak menentukan orang itu gimana? Ceritanya gimana? Hah? Ya gulaman. Nakirah ghairu maksudah. Ini penggambarannya bagaimana? Muhammad. Misalnya bagaimana? Seorang buta di di tengah anak-anak TK. Sama anak-anak banyak di sampingnya orang buta, kemudian memanggil ya gulaman, yang penting anak laki-laki. Taib. Itu nakirah ghairu maksudah. Kenapa? Karena dia buta, tidak mungkin menentukan anak-anak tertentu. Saat itu banyak anak-anak laki-laki bermain-main. Ini bedanya nakirah maksudah dan ghairu maksudah. Kalau nakirah maksudah, orang yang manggil sudah menentukan. Ya rajul, dia lihat, ya, dia panggil orang itu ya rajul. Ya talib, ta'al. Misalnya. Itu hukum kemarin. Taib. Berarti ada beberapa jenis mansubat, kita lanjutkan. Mayoritas mansubat sudah kita ambil ikhwanifillah. Nah, antum harus bisa membedakan. Nah, harus bisa membedakan. Nah, antara hal, tamyiz. Nah, kemudian maf'ul li ajlih. Ini harus bisa membedakan. Kemudian sekarang perhatikan dalam lembaran antum yang merupakan mansubat juga khabaru kana wa akhawatiha. Khabar dari kana wa akhawatiha ini telah kita lewati dalam pembahasan mansubat. Nah, kenapa? Karena fungsi kana itu bagaimana? Indah Nabil. Apa amalan kana? Taib, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merofakkan isim dan menasabkan khabarnya. Naam. Kemudian yang sama dengan kana afanifillah yaitu kada, yaitu khabaru kada wa akhawatiha. Khabarnya kada dan akhawatnya. Naam. Kemudian
wa khabarul ahrufil musyabbiha bilaisa, dan khabar dari huruf-huruf yang menyerupai laisa. Adapun untuk pembahasan kada dan ahruf al-musyabbiha bilaisa, insyaallah kita ambil pada kitab berikutnya. Nah, sehingga tidak memperluas pembahasan. Jadi intinya khabar dari kana dan akhwatnya semuanya kondisinya apa? Syahrul? Khabar dari kana dan akhwatnya kondisinya apa? Mansub. Baik. Kemudian ismu inna wa akhawatiha, isim dari inna dan akhawatnya. Amalan inna itu apa tadi? Merafakkan mubtada, menasabkan khabar. Ini amalan apa? Balik. Bagaimana balikannya? Menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Itu amalan inna dan akhawatnya. Akhawat inna itu apa saja, Alif? Bisurah. Akhawatnya inna, alif cuma satu, jangan bingung. Apa? Anna. Ka'anna. Makanya jurumnya dihafal sehingga inna wa anna, walakinna wa ka'anna. Terus apa yang belum? Walaita wa la'alla. Ya. Naam. Kemudian yang belum kita singgung yaitu ismula an-nafiyah lil jinsi. Naam. La nafiyah lil jinsi, ya khonifillah, memiliki amalan seperti amalan inna dan akhawatnya. Baik, tapi ada beberapa perbedaan padanya. Naam. Yang mana pada isim la nafi lil jinsi ada yang mansub, ada yang mabni. Perhatikan pembagiannya. Naam. Isim la an-nafiyah lil jinsi, isim dari la yang fungsinya apa? Menafikan jenis, yaitu meniadakan secara secara umum. Hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama mabniyun fi mahalli nasbin. Yang pertama hukumnya mabni. Baik. Tapi apa? Fi mahalli nasbin, menduduki kedudukan nasab sebagai isim la. Berarti bisa kita katakan nasab apa? Mahallan, ya tidak? Kapan itu? Idza kana mufradan, apabila isim la nafi lil jinsi tersebut mufrad. Mufrad pada bab isim, pada bab apa? La nafiyah lil jinsi, apa maknanya? Ahmad. Ma laysa mudhafan wala syabih bil mudhaf, atau ma laysa jumlah wala syibha jumlah. Pada bab la nafi lil jinsi. Makna mufrad di sini apa? Baik. Makna mufrad di sini akhwanillah yaitu apa? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Intinya itu.
Sehingga walaupun dia itu musanna atau jamak, maka tetap dihukumi apa? Mufrad pada pembahasan la nafiyah lil jinsi. Nah, dan kondisi yang kedua, ikhwanifillah, yaitu mansub. Adapun contoh untuk yang pertama ini, apabila isimnya mufrad, maka dia apa? Mabni ala ma yunsabu bih. Seandainya dia mu'rab. Berarti kalau rajul, nam, ketika dinasabkan, nasabnya dengan apa? Wahyu, rajulun. Kalau dinasabkan, tandanya apa? Rajulun. Kata rajulun, isim apa ini? Isim mufrad. Kalau kondisi nasab, alamatnya apa? Fathah. Berarti ketika didahului dengan la nafiyah lil jinsi, menjadi la rajula. Kenapa? Karena mabni ala ma yunsabu bih, dimabnikan di atas apa? Di atas apa-apa yang dia dinasabkan dengannya. Berbeda dengan munada mufrad alam kemarin. Kalau munada mufrad alam mabni ala ma apa? Mabniyun ala ma yurfa'u bih. Ya, bisa bedakan enggak? Hah? Kalau sekarang nafi lil jinsi itu mabniyun ala ma yunsabu bi. Jadi nasabnya apa? Nah, itu dia dinasabkan. Sekarang kalau musanna rajulun, musannanya apa? Nabil, rajulani. Berarti rajulun, rajulani. Ya, nasabnya bagaimana? Kondisi nasab dari rajulani bagaimana? Hah? Rajulaini, berarti mabni la rajulaini, itu. La rajulaini, berarti mabniun ala ya. Paham? Mabniun ala ya. Itu maksudnya. La rajula fid dar. Naam. La rijala hadiruna. Berarti maknanya apa? La rijala hadiruna indak Ismail. La rijala, tidak ada laki-laki mereka hadir. Tidak ada laki-laki yang hadir. Naam hadirun, naam sebagai khabarnya. Berarti la rijala hadiruna, rijala i'rabnya bagaimana? Maulana. Isim la mabniyun ala al-fathi. Kenapa? Kenapa kok mabni ala al-fathi? La rijala. Karena rijal adalah jamak taksir, nasabnya alamatnya apa? Dengan fathah. Seperti itu. Naam. Sehingga kalau jamak muannats salim berarti la muslimati hadiratun. Naam. Berarti apa? Muslimati, tidak boleh kita baca la muslimatin, tidak boleh. Tapi la muslimati hadiratun. Berarti apa? I'rabnya muslimati. Apa betul? La muslimati hadiratun. Muslimati, jangan ismun, ismula.
Naam, ismu la mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Kenapa kok mabni 'alal kasri? Karena jamak salim ketika nasab alamatnya kasrah. Ya kan, mudah. Kemudian kondisi yang kedua, mansubun. Kapan dia dinasabkan? Idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Berarti apabila tidak mufrad, intinya kan? Ini kan sudah ada. Mansub apabila dia apa? Dia itu mudhaf atau menyerupai mudhaf. Nah, baik. Apabila dia mudhaf atau menyerupai mudhaf, maka hukumnya dinasabkan. La taliba ilmin, la taliba ilmin apa? Madmumun, misalnya. Tidak ada penuntut ilmu itu dicela kalau betul-betul menuntut ilmu. Naam. Baik, semua penuntut ilmu dipuji kalau betul-betul talibu ilmin. Karena yang dicari ilmu, bukan apa? Bukan sesuatu yang tercela. La taliba ilmin madmumun. Berarti i'rabnya bagaimana? Hudzaifah. La taliba ilmin madmumun fi i'rab. La nafiyah bil fi'li. Nah, terus ismula mansubun, alamatun nasbihi fathah. Terus wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilaih madmumun, khabarnya khabar mansubun, ya. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Baik. Adapun yang syabih bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf telah kita lewati kemarin. Naam, ketika didatangkan naam isim fa'il yang beramal seperti amaran fi'il misalnya. Naam. Contohnya apa misalnya? La apa? Apa Ahmad? Buat syabih bil mudhaf. La jami'an. La jami'an. Jami'an mengumpulkan apa kira? La jami'an malan khashi'un. Tidak ada pengumpul harta yang khusyuk. Nah, baik. Yang paling banyak seperti ini jurumiyah apa? La tali'an jabala. Nah, la tali'an jabalan apa? Tidak ada pendaki gunung. Apa kira-kira kabarnya? Raji'un. Tidak ada pendaki gunung kembali. Semuanya apa? Tertahan karena gunungnya meletus. Baik. La tali'an jabalan raji'un. Misalnya. Baik, dan telah kita lewati kemarin yang mana syabih bil mudhaf, yaitu sesuatu yang bergabung dengan hal yang dengannya maknanya menjadi sempurna. Baik.
Mudah ini, ya kan? Kesimpulannya gitu. Intinya yang dituliskan di sini cuma 2 baris itu, ikhwan. Isim la nafi lil jinsi hukumnya apa? Mabni fi mahalli nasbin kalau apa? Dia mufrad. Mufrad di sini harus paham. Kemudian hukumnya mansub apabila mudhaf atau syabih bil mudhaf. Ini sudah lewat, harus bisa mendatangkan contoh. Nah, kemudian perlu diketahui bahwasanya isim la nafi lil jinsi menasabkan Pak isim la nafi lil jinsi menasabkan isimnya dan merafa'kan khabar sehingga amalannya seperti amalan apa? Seperti amalan inna memiliki 2 syarat umum, ikhwan. 2 syarat umum. Yang pertama, isim dan khabarnya harus berupa nakirah. An yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Jadi isim dan khabar dari la nafi lil jinsi ini harus berupa apa? Nakirah. Paham? Makanya tidak bisa la al-ulama'u. Kenapa? Karena ma'rifah ada alnya. La Muhammadun, la Muhammadan. Bisa enggak? Enggak bisa karena dia ma'rifah. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna ismuha muttasilan biha. Isimnya ya bergandengan dengan la, tidak dipisah oleh sesuatu pun. Tidak boleh dipisahkan antara la dan isimnya. Nah, ini dulu kaidah secara umum untuk syarat la nafi lil jinsi beramal dengan amalan inna, yaitu apabila apa? Isim dan khabarnya berupa nakirah. Kemudian antara la dengan isimnya harus apa? Bersambung, tidak boleh dipisahkan dengan apapun. Sehingga kalau dibalik khabarnya dikedepankan, la hadirun tali'al jabala, bisa ndak? Bisa ndak alif? Ndak bisa. Baik. Ini berhubungan dengan la nafi lil jinsi. Di sana ada pembahasan yang sering disebutkan oleh para nuhah, yaitu berhubungan dengan ketika la tersebut ikhwanifillah diulang, la nafi lil jinsi diulang. Tapi insyaallah kita ambil pada kitab berikutnya saja, sehingga ada kitabnya tertulis, tidak terlalu banyak mencatat di buku. Seperti pada la haula wala quwata illa billah. Di sini ada kemungkinan banyak dan ada hukum tersendiri secara khusus. Tapi yang menjadi inti berarti dalam pembahasan mansubat, yaitu pada isim la-nya. Itu pun isim la nafi lil jinsi pada kondisi apa yang masuk kategori mansubat? Apa Abdul Razak? Yang kategori mansubat, kita kan mempelajari mansubat. Untuk pembahasan la nafi lil jinsi yang merupakan mansubat mananya? Apanya? Isim la. Itu pun pada kondisi apa? Apakah semua isim la masuk mansubat? Tidak. Yang bagaimana? Isim la yang bagaimana? Apabila kalau mufrad apa tadi? Mufrad mabni. Apabila mudhaf atau syabih bil mudhaf. Jadi ingat-ingat. Tapi ikhwani fillah dalam nafi lil jinsi kebanyakannya yang dipakai adalah yang apa? Yang mufrad. Makanya diingat-ingat hukum mufrad. La ilaha. Harus bisa mengi'rab ini kalau sudah sampai la nafi lil jinsi, berarti la ilaha illallah. Ini harus bisa. Berarti la nafi lil jinsi, meniadakan semuanya. Ilaha berarti apa i'rabnya nafi? Isim la nafi lil jinsi hukumnya apa? Mabniun ala
fathi, ya kan? Fi mahalli nasbin. Paham? Naam, la ilaha. Kemudian khabarnya mana? La ilaha illallah. Khabarnya mana? Khabarnya mahdhuf, takdirnya haqqun, ya kan? La ilaha haqqun illallah. Mudahnya, pentakdiran yang mudah tanpa huruf jar, lebih mudah. La ilaha haqqun, tidak ada ilah yang hak illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, kemudian yang terakhir yaitu apa? At-tabi' lil mansub, yang mengikuti mansub. Nah, tawabi' insyaallah kita bahas setelah selesai pembahasan apa? Majrurat. Pembahasan majrurat. Naam, cuman sedikit afanillah, setelah itu selesai semuanya. Naam, mulai dari marfu'at, mansubat dan majrurat. Baik. Kita pindah ke lembaran yang lain. Kemudian tabi' lil mansub ini terdiri dari apa? 4, na'at, ataf, taukid dan badal. Ya insyaallah kita ambil pada tempatnya. Nah, baik, barakallahu fikum. Ada faedah, perhatikan dalam mustalahat alhamdulillah berhubungan dengan syabih bil mudhaf. Nah, ke atas Anda perhatikan mulai dari faedah seputar mudhaf. Sudah ketemu? Karena kita sudah selesai dari mansubat. Nah, perhatikan faedah berupa mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-mudhaf wal mudhafu ilaihi, ketemu belum? Sudah? Naam, huwa kullu ismaini bainahuma nisbatun juz'iyyah. Mudhaf dan mudhaf ilaih yaitu semua dua isim, ya. Setiap dua isim yang diantara keduanya itu ada penisbatan juz'iyah. Nah, penisbatan secara apa? Secara bagian. Contohnya misalnya apa? Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ya, nisbah seperti ini, ikhwanifillah, nisbah juz'iyah. Bahwasanya kitab itu maksudnya apa? Kitabnya Muhammad. Paham? Ini mudhaf ilaih. Kemudian yang dimaksud dengan idhafah adalah isnadu ismin ila akhar, penyandaran suatu isim kepada yang lain, itu namanya idhafah. Naam, berarti idhafah itu sesuatu yang sifatnya apa? Sifatnya bisa ma'nawiyah dan bisa lafziyah. Ya, penyandaran isim kepada yang lain. Makanya dibagi jadi dua setelahnya, al-idhafah al-ma'nawiyah ma tufidu ta'rif al-mudhafi au takhsisah, yang memberikan faedah apa? Memakrifahkan mudhaf atau mengkhususkannya, itu idhafah ma'nawiyah. Naam, memberikan faedah isim yang dimudhafkan itu menjadi apa? Ma'rifah atau pengkhususan. Dhabitnya bagaimana? Wa dhabituha an yakuna al-mudhafu ghaira wasfin mudhafin ila ma'muli. Dhabitnya hendaknya mudhaf itu bukan apa? Wasf yang diidhafahkan kepada ma'mulnya. Naam, maka itu namanya idhafah ma'nawiyah. Naam, makanya seperti kitab. Kitabun ini nakirah atau ma'rifah? Kitabun apa? Nakirah, ya kan? Ketika diidhafahkan kitabnya Muhammad, kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, maka menjadi apa? Yang nakirah menjadi ma'rifah. Jadi tahu, oh, kitab yang dimaksud kitabnya Muhammad. Nah, ini yang dimaksud idhafah ma'nawiyah. Karena apa? Memberikan faedah apa? Menjadikan mudhafnya ma'rifat, menjadi khusus. Yang tadinya kitab umum menjadi apa? Kitab Muhammad.
Naam, adapun idhafah al-lafdhiyah ikhwan, naam, ma la tufidu ta'rif al-mudhafi wa la takhsisah, yaitu naam, pengidhafahan yang tidak memberikan faedah memakrifahkan mudhaf dan mengkhususkannya. Lalu apa faedahnya? Wa innamal gharadu minha at-takhfifu fil lafzi. Hanyalah apa? Hanyalah tujuannya adalah untuk meringankan apa? Meringankan dalam apa? Dalam pelafazan. Baik. Seperti apa misalnya? Usulut salasah. Naam, atau salasatul usul. Naam, daripada al-usulu as-salasatu, al-usulu as-salasah, tiga pokok-pokok yang tiga. Sifatnya apa? Bentuknya sifat, ya tidak? Maka diidhafahkan menjadi salasatul usul. Salasatul usul. Naam. Baik. Nah, dengan idhafah seperti ini inginnya apa? Inginnya untuk memperingan dalam mengucapkan. Baik, memperingan dalam pengucapan. Berarti apa? Dhabitnya berarti apabila mudhaf itu diidhafahkan kepada wasfin, pada suatu wasf yang apa? Diidhafahkan kepada ma'mulnya. Asyabih bil mudhaf huwa mattasala bihi syai'un min tamami makna. Nah, ini kita lewati apa syabih bil mudhaf, yaitu apa saja yang bersambung dengannya sesuatu dari kesempurnaan maknanya. Dhabitnya bagaimana? Wa dhabituhu an yakuna amilan fi ma ba'dah. Naam, dhabitnya naam, dia itu beramal pada kata setelahnya, ikhwan. Tali'an jabalan. Tali'an jabalan. Ini syabih bil mudhaf karena tali'an isim, dia beramal pada kata setelahnya yaitu jabalan sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Nah, ini faedah tambahan, diingat-ingat di situ. Barakallahu fiikum. Subhanallah.